gak apa-apa emang kalau emang mungkin susah karena ayatnya kangen sama aku. Kayak kalau misalnya kamu nih kangen sama orang terus orangnya tiba-tiba ghosting gitu kan, terus kamu kangen Nah, tiba-tiba dia datang, kamu sebel kan? ya sebelah. Sebel ya, mungkin aku jarang memegang Al-Quran waktu itu, terus aku tiba-tiba ngapal, terus kayaknya Al-Qurannya ngambek sama aku, ya Iya nggak ya. ngambek kayak kang dia kangen sama aku makanya pengen lama sama aku. Welcome to our podcast. Selamat datang di Bincang Spesifik, bincang asik seputar Ihsanul Fikri. Assalamualaikum teman-teman. Oke, selamat datang teman-teman. Terima kasih yang udah mau nonton podcast kita. Jangan lupa like, comment, and share, oke? Ah, Perkenalan dulu ya. Mungkin ini kalian baru, mungkin teman-teman baru lihat wajah saya. Perkenalkan, nama saya Putri Ana, biasa dipanggil Ana. Nah, di sini saya selaku host uh, akan berbincang asik nih dengan salah satu narasumber kita yang masya Allah banget, jos banget, panutan sih buat saya. Siapa itu narasumber kita? Langsung aja ya. Kita kenalin nih narasumber kita. Halo Ama. Halo. Awak, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya, Mak. Ya Tau santai gak aja. sih, Mak, aku deg-degan. Aku juga. Ini namanya udah pada tahu kan kamu siapa? Ya, Iya. ini namanya Asma Hanifah ya, teman-teman. Asma Hanifah ini teman saya dari zaman horok sampai sekarang, dari SMP Dari sampai SMA. sampai kuliah, sampai Heeh. kerja. Nah, tahu nggak sih, Mak, kamu diundang ke sini itu spesial banget tau, Mak. Banyak teman-teman yang penasaran nih sama apa kisah hidupnya kamu. Bisa Ya, hidup. alay banget aku ngomongnya kisah hidup. Gimana gimana? Langsung aja ya, Mak, nanti kita ngobrol asik ngalir aja kayak Mm-mm. biasanya, sering muhasabah. Oke. Gini, Mak, aku mau tanya nih. Kan sebagian tuh udah pada tahu ya, kamu alhamdulillah udah nyelesain hafalan tuh ya. Masya Amin Allah amin banget, amin. Masya Allah banget. Nah, aku pengen tahu nih, gimana caranya kamu tuh, kan orang tuh kalau ngapalin Al-Quran tuh dia tuh harus cinta Al-Quran juga ya. Masa iya ngapalin Al-Quran tapi nggak ada ketertarikan buat cinta sama Al-Quran. Nah, cara kamu bangkitin cinta Al-Quran di dalam dirimu tuh gimana? Biar teman-teman juga pada tahu gitu loh. Karena aku juga dulu dari SD yang basicnya, maksudnya mungkin SD ku kan masih angkatan awal ya, jadi enggak yang tafid harus digojrok banget gitu loh. Kita lulus cuman juz 30 selesai gitu udah. Terus juga dulu waktu itu aku SMP juga belum ada kelas tafid. Tafid itu sekedar ekstra dan aku nggak ikut ekstra tafid, aku Iya. ikutnya seni baca Al-Quran. Ih, sama Walaupun baca Al-Quran aku juga nggak berseni ya. sama Pak Bustanul toh. Terus jadi aku lulus dari SMP cuman bawa 1,5 juz. Heeh. 2 juz, 2 juz. Lumayan lama. 29 30. Ya jauh lah Aku kalau jus dibandingin 30 yang lain. nggak selesai loh, Mak. Astagfirullahaladzim, sumpah. Terus akhirnya SMA kan. SMA tuh mulai ada ketertarikan menghafal gara-gara kayak excited gitu loh lihat mbak-mbak sama mas-masnya waktu sudah tafid kan, kayak keren banget, orang tuanya maju ke panggung sampai nangis-nangis. Kalau aku kan emang buat orang tua aku nangis cuman gara-gara aku nakal gitu ya, mungkin gara-gara aku belum bisa membanggakan mungkin. Nah kayak lihat orang tua di depan maju nangis terus ngepeluk anaknya, kayak aku pengen gitu. Akhirnya aku menanamkan di hatiku, oh kamu tuh bisa, Iya. kamu sama-sama punya mata, kamu sama-sama punya mulut, kamu sama-sama punya otak yang Allah ciptain sama, oh kamu bisa. Iya, benar banget. Dan ditambah waktu itu emang orang tuaku kan nggak pernah menuntut ya. Sampai abiku tuh pernah ngomong gini ke aku, mbak, masa besok waktu di akhirat teman-teman abi dipakein mahkota, abi cuman ngeliatin, dan itu sampai sekarang kayak Jelek banget, kayak oh iya ya, masuk aku nggak bisa ngebanggain apa-apa sih, masuk aku nggak bisa ngasih sesuatu yang itu bisa aku banggakan di depan semua orang nanti, kayak gitu. Habis itu iya, aku mencoba tuh menghafal. Ya susah, emang susah kan. Yang namanya hidup kan pilihan, sama kayak menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran juga pilihan, gimana cara, dan setiap pilihan itu bagaimana kita mengusahakan pilihan itu. Ya, kayak ngaji kan, kayak hafalan, kita juga harus mengusahakan kita buat cinta sama Al-Quran, mengusahakan kita dekat sama Al-Quran. Dan di setiap
usaha itu harus ada yang dikorbanin, waktu, Iya. terus capek itu pasti, Heeh. nangis-nangis juga iya. Jadi menurut aku untuk membangkitkan kita mau menghafal Al-Quran itu motivasi sih, paling penting motivasi, Ya. bener-bener motivasi, dan cari guru yang bener-bener kamu tuh enjoy buat Iya. kamu menyetorkan hafalanmu itu gitu. Bener banget. Terus kan katamu tadi kalau membangkitkan biar semangat ngapalin Quran tuh cari motivasi ya yang penting. Nah, motivasi di hidupmu tuh kamu yang paling besar dapat pengaruhnya tuh dari siapa? Dari Abi. Masya Allah. Menangis. Tapi emang abimu tuh Masya Allah banget loh Mak. Abimu tuh waktu ke rumahku, waktu sekeluargamu main ke rumahku, waktu silaturahmi ke rumahku itu, abimu tuh bilang gini, Mbak Ama itu anaknya Abi yang paling manut. Ya Allah Mak, di situ tahu nggak? Aku tuh langsung, aku yang di rumah yang masih nek disuruh-suruh masih Mbak Ana ini entar dulu. Terus abimu bilang kayak gitu, aku langsung ya Allah termotivasi. Terus abimu bilang gini, Mbak Ama tuh kalau disuruh tuh nggak pernah bantah. Apapun yang dikatain, yang diminta Abi itu pasti langsung dilakuin. Mantap banget sih Mak. Bener-bener mantap. Ya gimana orang cinta pertama ya. Iya sih bener banget. Nah terus kadang tuh kan kalau lagi ngapalin Al-Quran nih, kadang tuh kita tuh ngerasa namanya manusia ya, pasti ada jenuh, futur gitu-gitu ya. Terus kamu cara ngadepin futurmu, cara ngadepin jenuhmu tuh gimana? Balik ke tadi, mengusahakan. Aku selalu menanamkan ke diriku kayak gini. Dari aku belajar, aku punya target ranking, target UCO, target UN, target hafalan, aku selalu nanamin kayak gini. Kamu harus bangun waktu teman-temanmu bobok. Kamu harus lari waktu teman-temanmu jalan. Kamu harus lari paling depan di antara teman-temanmu kayak gitu. Kalau misalnya teman-temanmu yang pinter, mereka bisa hafalan dengan usaha 100, kamu yang jauh nggak pinter di bawah mereka, kamu harus mengusahakan 200, 300, yang penting di atas 100, karena usaha mereka 100 dan nggak mungkin kamu ngikutin 100 karena kamu akan kalah kayak gitu. Iya. Jadi dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri nggak ada motivasi, selain dari orang lain ya, kalau dari diri kita sendiri nggak ada kemauan, nggak ada motivasi, ya udah. Sebenarnya juga mikir juga kan, apa sih yang mau kita bawa dari dunia ini? Kita ntar mati, sakaratul maut, yang nemenin kita siapa? Al-Quran kan? Iya, ya. bener banget, bener. Terus nanti kita di alam kubur gelap, yang nemenin kita siapa? Al-Quran. Ketemu mungkar nakir, yang nemenin kita buat ngejawab man rabbuka. Terus siapa rasulmu, siapa apa agamamu, yang nemenin kita siapa? Al-Quran. Masa sih kalau kita dari awal nggak menanamkan cinta sama Al-Quran, gimana Al-Quran mau cinta sama kita? Gimana sih kalau kita nggak jadiin Al-Quran teman kita, gimana Al-Quran menjadi teman kita kayak gitu. Seseorang mungkin bisa menjanjikan dirinya selalu ada, tapi dia nggak bakal bisa selalu ada waktu dikubur, ditanya mungkar nakir. Emang seseorang itu bakal nemenin kita ditanya? Enggak. Al-Quran dia menjanjikan akan selalu ada kalau kita selalu ada buat dia gitu. Iya. Ya Allah, melo banget tau Mak. Aku udah sama alay. Beneran yakin loh Mak. Aku ya Allah tertohok, ya Allah temanku yang dulunya. Tapi beneran sih kerasa sih Mak apa tekadmu. Jadi waktu kamu SMP kan ya 11-12 lah ya sama aku yang sukanya main. Ini waktu SMA tuh kerasa banget Mak, kamu tuh bedanya ya Allah. Dibelin ya? Ih Pol, astagfirullahaladzim. Ya Allah, walaupun itu kamu niatnya dalam rangka kebaikan, tapi ya namanya temen ya. Ya bener sih kamu emang SMA tuh lebih bertekad, lebih berusaha, lebih punya target, lebih mau kemana jelas gitu ya. Tapi nyebelin banget sih emang aku. Emang nyebelin banget Mak, kamu tahu? Ya Allah, aku tuh setiap saat tuh batin. Nek kalau di kelas ya, iya Mak yang SMP tuh mana sih, sebel aku. Jadi aku tuh malas lihat mukamu Mak. Tapi semua perjuanganmu itu nggak sia-sia. Bener banget Mak. Amin. Kamu buktinya kamu selesai ini gak sih pas kita ngabdi ya? Apanya? Selesai ngapalin pas di rumah Aisyah tuh loh, iya kan? Itu iya waktu selesai ngabdi kan. Selesai ngabdi nih, iya benar. Waktu di sela-sela ngedaftar SBM. Buktinya kan usahamu tuh bisa ini buktiin gitu loh kalau kamu tuh bisa nyelesain hafalanmu, bisa nyelesain targetmu. Jadi buat umi abimu, keluargamu tuh bangga gitu loh. Dan buat teman-temanmu yang lain yang belum tuh bisa termotivasi. Ya termasuknya aku, walaupun sampai sekarang ya kamu tau lah. Astagfirullah. Ih, anak keren banget ya. Ya udah. Hanya merendahkan diri deh. Ya maaf ya, suka merendahkan. Enggak.
ya gitulah mak ini. Terus apa namanya, kalau kan ngapalin Quran tuh pasti ada masanya nangis nangis gitu ya. Kamu sering nggak gitu nangis gitu? Nangis kayak aku dosa apa sih kok susah gitu, apalagi pas ngafalin kayak juz berapa ya, juz 7, sampai aku ke musyrif aku nggak bisa ama susah gitu, sampai suruh ngulang 20 kali kan itu baca, terus storyin lagi nanti nggak bisa susah gitu, sampai dibagi 3 storyin nggak bisa, di storyin juga nggak bisa, sampai nangis nangis. Cuman di situ kayak nggak apa-apa, emang kalau emang mungkin susah karena ayatnya kangen sama aku. Kayak kalau misalnya kamu nih kangen sama orang, terus orangnya tiba-tiba ghosting gitu kan, terus kamu kangen tiba-tiba dia datang, kamu sebel kan? Ya sebel lah. Sebel ya, mungkin aku jarang memegang Al-Quran waktu itu, terus aku tiba-tiba ngapal, terus kayaknya Al-Qurannya ngambek sama aku, ya nggak ngambek, kayak dia kangen sama aku makanya pengen lama sama aku, gitu doang. Sebenarnya kangen gitu ya. Jadi, ya is okay lah, emang kita kan per ayat satu kebaikan, per huruf satu kebaikan, kan? Jadi kayak ngulang-ulang, ya udah kebaikan-kebaikan terus yang kita ulang. Jadi is okay nangis, ya namanya perjuangan, kalau nggak ada nangis, nggak ada jatuh, garing lah. Iya benar banget. Berarti ini aku masih garing ya? Enggak ya. Berarti apa namanya, kamu kalau apa lagi nangis futur gitu berarti kamu sambil muhasabah diri ya, sambil inget-inget kayak ya Allah aku salah apa gitu, aku tadi aku gosip kok ya, kok mantap banget sih, susah ngapalnya. Terus ya udah gitu doang. Yakin sih mak, aku termotivasi loh mak. Apret beneran. Itu emang ya kalau udah temanya Al-Quran, ngomongin Al-Quran tuh emang bawaannya melo ya. Yakin. Bener banget. Apa namanya, ceritain dong kisah perjalanannya kamu ngapalin Quran biar teman-teman yang di rumah tuh juga termotivasi, karena kan bentar lagi juga teman-teman di rumah juga ada acara, banyak acara kayak YMQ, Camp Quran gitu-gitu kan, biar teman-teman tuh juga semangat tilawah, hafalan Quran kayak gitu. Sebelumnya kan, sebelum kita memulai untuk menghafal, untuk sebelum kita mengaji, kita kan harus punya ketertarikan akan itu ya. Gini, aku baca nih ya, aku nulis di catatanku kayak gini, jumlah tingkatan dalam syurga Allah itu sesuai ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam syurga Allah daripada Ahlul Quran. Masya Allah. Jadi kayak syurga yang paling rendah aja udah bagus banget ya. Apalagi syurga yang nanti paling atas sama Rasulullah, kebayang gak sih keindahannya gitu. Kayak capek kita ngafalin, kayak nangis-nangis kita ngafalin, itu tuh kebayang sama syurga yang kita tuh kekal di dalam sana. Bener. Perjalanan aku lulus SMP akhir sana, aku tuh mengecewakan sih, soalnya orang tua aku kayak mungkin kecewa sama aku gitu. Teman-temanku maju di panggung, aku nggak maju, karena mungkin sebelumnya aku udah memberikan ekspektasi kepada mereka kalau aku pasti maju, aku pasti akan membawa api umi maju kok sama hafalanku yang nggak seberapa. Tapi ternyata aku nggak maju, dan mungkin orang tuaku yang nggak pernah nuntut aku di akademik sedikit kecewakan itu. Akhirnya SMA mulai kelas 11, aku tuh kan banyak ya teman-teman tahfidz gitu, yang tiap hari ngafal sehalaman 2 halaman gitu. Aku pengen gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk memutus tali eskulku, kan aku suka banget tata boga. Terus aku mikir kayaknya kalau tiap sore aku bisa ngafal, tapi kalau buat tata boga ntar ini deh waktu ngafalku kesita. Akhirnya aku memutuskan tidak ikut eskul itu lagi. Jadi tiap sore tak buat ngafal. Udah itu hafalan, tapi lulus SMA tuh nggak selesai. Tapi kan lumayan tuh, banyak tuh mak kamu. Enggak yakin nggak banyak. Aku SMA itu udah niat mau lanjut rumah tahfidz, tapi qadarullah rezeki Allah tuh aku dikasih SNMPTN. Iya. Jos banget sih mak, kamu yakin? Enggak. Terus aku ngedaftar di Unpad. Aku ingat. Aku daftar Unpad ilmu komunikasi, ternyata belum rezeki. Ya udah aku ngedaftar ke Ashifa. Gak keterima juga ya. Buat aku itu pertama kali penolakan, karena kan aku nggak, kedua sih karena aku nggak pernah ditolak SMP, SMA, SD juga belum, nggak pernah maksudnya. Terus kemarin Unpad ketolak, ini Ashifa ketolak, jadi penolakan kedua. Jatuh nggak tuh? Down nggak? Jatuh lah, teman-temanku semua banyak yang keterima, aku nggak keterima. Kayak ya udah, akhirnya kayak yaudah aku harus cari usaha lain.
aku akhirnya ke Solo. Targetku tuh September, insya Allah aku pengen hatam. Aku udah punya rencana Qadarullah lagi, seseorang yang aku sayangi meninggal. Nah, beliau meninggal, aku ingat banget itu. Padahal 2 minggu lagi sebenarnya aku pengen aku bisa setoran terakhir gitu, tapi kok 2 minggu sebelum itu aku waktu mau setoran aku dibilangin ama beliau meninggal gitu. Aku kayak nangis lah ya. Beliau salah satu orang yang mensupport aku buat hafalan. Nangis. Nggak apa sok, luapin aja nggak apa biar. Beliau yang aku sebelum berangkat ke Solo aku bilang aku berangkat ya, doain aku ya gitu. Habis itu beliau meninggal, aku balikan ke Magelang. Akhirnya aku ngabdi ke IF. Pas ngabdi hafalannya nggak jalan. Ketemu aku deh. Apa? Ketemu aku. Iya, ketemu kamu, hafalannya nggak jalan. Maksudnya bukan gara-gara hafalannya nggak jalan kayak. Tapi hafalanku jalan kok ketemu kamu. Kayak mungkin waktunya fokusnya banyak ya, kan ngabdi fokusnya banyak. Terus nggak jalan tuh hafalan. Ya udah, abis itu aku SBM penuh drama karena minta izinnya susah. Iya. Akhirnya karena aku SBM kayak antara dibolehkan dan tidak, aku yaudah deh aku hafalan aja. Kayak yaudah aku mau hafalan aja. Terus aku niatnya nggak nyelesain sih, cuman mau hafalan aja. Terus aku ke rumahnya Bucai. Sampai sana Bucai bilang harus selesai. Lo kok harus selesai gitu? Itu posisi masih kurang banyak jus. Lumayan. Ya enggak. Iya ya enggak lah. Terus tuh ya banyak banyak halaman. Banyak halaman. Apa aku ya Allah. Habis itu Bucai harus selesai. Kok selesai? Ya harus selesai gitu. Terus ya udah dipaksa. Ya nangis juga kan. Hampir setahun nggak ngapal. Iya. Ya kan. Terus habis itu apalagi ayatnya pendek-pendek. Aku kangen banget gak sih Mak, kamu hampir setahun nggak ngapal. Kamu kangen banget gak sama Al-Quran? kangen. Habis itu akhirnya alhamdulillah kemarin bulan Juni Allah perkenankan gitu. Itu doang. Mantap banget sih Mak. Apa sih? Tanya yang lain, kamu tanyanya seputar itu doang. Tanya apa ya? Tapi yakin Mak, aku termotivasi sama kamu. Kamu inget kan awal-awal kenapa ya dulu tuh SMP SMA tuh kita samsa gak deket tuh cuma beberapa kali doang kan. Tapi kenapa waktu kamu hafalan di Solo, waktu aku udah ngabdi duluan, kenapa aku nyarinya kamu terus? Kenapa ya Mak, aku heran. Itulah cinta. Emang ya bener. Berarti kamu dari hati ya, kan katanya kalau dari hati bakal nyampe ke hati gitu. Nih. Tapi juga aku ingat banget sih perjuangan waktu SMA tuh juga bener-bener kamu di saat yang lain pada jajan ke kantin, di saat yang lain tidur ya mungkin aku jajan tapi nitip. Iya. Kalau enggak pas pelajaran aku sini ke belakang terus jajan. Di saat yang lain tidur, terutama aku enggak ning. Ya termasuknya aku tuh lihat kamu ya, sepaneng banget ngapalin Quran sambil tekak-tekluk ngantuk di belakang. Aku tuh sepaneng gak cuman pas hafalan, pelajaran tuh aku juga sepaneng. Pol ya Allah sepaneng banget. Jadi tiap habis pengumuman nilai, aku pasti nangis. Sumpah cengeng banget Mak kamu. Karena nilainya kayak nggak sesuai terus aku nangis nanti gitu. Beneran kayak teman-teman kayaknya sebel gitu. Jadi rankingnya turun nangis. Bener banget. Ini Ama tuh setiap saat guru belum nyampe pintu dia udah langsung pindah ke depan papan tulis, terutama matematika. Aku yang selalu di belakang, yang nggak minat buat suruh maju, selalu disuruh maju Mak. Memang nasib ya. Bener-bener Mak ya Allah itu yakin ya Mak, kamu ambis tuh aku sumpah lihat kamu, tapi ya membuahkan hasil. Amin. Dan aku paling ingat yang berkesan yang nempel di aku tuh caramu ini. Manggil aku yang pakai jilbab pelanggaran, Rohis. Jadi kan anak organisasi lain. Kamu Rohisnya apa sih Mak? Amen. Rohis Amen. Iya, mantap. Jadi emang tugasnya aku tuh ngecatat gitu loh pelanggaran. Mungkin anak kan suka hilaf dulu. Ya nggak suka sih, emang hobi hilaf astagfirullah. Kayak ya SMA ya harus ada yang berwarna dikit. Iya benar. Percikan berwarna dikit gitu loh. Beda jalur lah sama kamu. Aku juga kayak gitu, cuman nggak kelihatan aja gara-gara. Tapi kan kamu kan lurus, kecapek pula. Aku kan blekok. Si Ana tuh mungkin poinnya sudah melebihi batas. Ranking 1 Mak. Iya, poin terbanyak seangkatan. Ya seneng terus banget aku. Malamnya tuh kayak pengumuman jilbab pelanggaran gitu loh. Jadi
ada juara 1, 2, 3 lah, ada juara 1. Yang ngumumin Oh. anak tuh aku. Enggak cuma itu tuh, yang lain tuh pada bilang gini, deketin aku. Salah satu teman kita bilang gini, ya Allah An udah diuji akhlaknya, diuji cintanya pula. Ya Allah, jelas. Soalnya habis itu dia tuh sebelum itu tuh dia tuh habis patah hati. Kayak makanya diuji cintanya, habis itu dia diuji akhlaknya. Yakin ya, aku tuh ngiranya kan teman kita tuh nyobain jilbabnya tuh merah kayak barongsai itu kelihatan cantik gitu ya. Pas aku pakai kok astagfirullahaladzim, ya Allah nyesel aku. Tapi nggak apa sih Mak, makasih ya kamu udah buat aku juara 1. Seumur hidupku aku belum pernah dapet juara 1. Makasih, sama-sama. Terus oh ya, kamu ngapalin Al-Quran ini support system yang banyak ngaruh dari buat kamu tuh dari Udah siapa? tanya di Abi. Oh iya Abi ya Allah. Keluarga. Maaf ya hilaf. Keluarga sama diri aku sendiri. Dan pasti kamu kan punya adik 2 nih, cewek-cewek. Pasti kamu jadi inilah memotivasi mereka. Dan aku anak pertama, aku harus punya punggung yang kuat, aku harus punya bahu yang kokoh, aku harus jadi figur buat adik-adikku. Aku pengen nanti saat adik-adikku ditanya siapa sih figur kamu, mereka bisa jawab aku. Aku pengen saat nanti aku punya anak laki-laki, saat dia ditanya kamu pengen tipe kayak siapa sih, aku pengen tipe kayak ibuku. Aku pengen saat aku punya anak perempuan, dia dengan bangga siapa role model kamu, dia bisa jawab ibuku. Aku pengen jadi seseorang yang aku hidup itu gak cuma buat aku sendiri, tapi aku bisa ngasih seneng ke orang, aku bisa ngasih feedback yang baik ya gitu. Gitu aja sih. Tapi jujur ya Mak, ini tak jujurin ya, aku aku jarang jujur loh Mak sama kamu. Gimana? Kamu salah satu role modelku loh Mak, buat jadi lebih baik. Kamu juga ya. Iya aku tahu kok kamu. Ini dong Mak, kasih semangat buat teman-teman yang di rumah, buat apa, lebih mencintai Al-Quran, buat lebih giat. Aku juga lihat kamu Ramadan ini Masya Allah banget, udah khatam berapa kali Mak? Alah kepo. Ya namanya manusia ya, calon orang sukses Mak, banyak kepo. Segitu, amin. Tapi kamu rajin banget sih Mak, sekalinya ada tekad. Ya tapi aku nggak mau lihat mukamu waktu kamu ada tekad. Iya. Nyebelin soalnya Pol. Kan aku tipenya wanita itu kan multitasking ya. Dia bisa menjadi apa sambil nyambi-nyambi, tapi aku tuh tipenya orang yang pengen fokus sama tujuan aku. Iya. Aku nggak mau fokusku kebagi-bagi gitu loh. Jadi misalnya dulu aku ujian, ada UTS, kan berarti waktu setoranku kepotong. Ya udah, aku jadi mengganti itu dengan cara lain, kayak aku tilawah lebih banyak aja daripada hafalan gitu. Aku fokusnya satu. Jadi kalau kamu lihat aku kayak gitu, is okay dong. Aku sampai tanya, apa sih nesu ya roh aku. Karena mana aku orang yang nggak bisa dimarahin, maksudnya bukan nggak bisa dimarahin di bentak, bukan nggak bisa dijutekin gitu loh, kan nanti kecewa sendiri. Aku lo sering nangis Mak karena kamu lagi ambis loh, di muka judes motivasi banget. Ya tadi motivasi. Kamu suka dengerin lagu kan? Sebenarnya tuh kita tuh tanemin cinta dulu ke Al-Quran. Aku juga nemu, jadi dulu Abu Musa al-Asy'ari itu ya pernah ngaji di suatu masjid. Terus malam itu kan malam Ramadan tuh. Nah terus sahabat tuh tanya sama Rasulullah, ya Rasul, apakah ini tuh malam nuzulul Quran ya, kok bintangnya banyak banget, apa ini juga Lailatul Qadar, bulannya sama bintangnya kok banyak banget, cerah banget ini langit gitu. Terus Rasulullah jawab, bukan, itu bukan cahaya bintang, itu cahaya malaikat yang mau dengerin Abu Musa al-Asy'ari ngaji. Jadi malaikat itu seneng kalau dengerin manusia ngaji. Allah tuh juga seneng kalau dengerin hambanya ngaji. Kayak apa ya, masa sih kayak tadi aku bilang, kita tuh mati gak bisa nagih janji temen yang selalu ada buat nemenin kita. Tapi kita bisa nagih janji Al-Quran yang mau nemenin kita. Iya kan? Jadi jadiin Al-Quran tuh teman kita. Susah, iya emang susah loh, emang hidup susah ya nek gak susah gak hidup. Orang surga kan gak gampang ya didapat. Surga gak gampang, surga gak murah. Apapun yang kamu dapat, apa yang kamu usahakan itu yang kamu dapat gitu. Terus apa ya, upayakan untuk mencintai Al-Quran. Niat kamu membaca tuh karena Allah. Jangan aku mau hatam 5 kali, soalnya kalau aku hatam 5 kali dapat THR banyak. Iya bener banget tuh.
apa ya, capek sendiri nanti it's dapetnya. okay THR jadi motivasi kamu. Mm-mm. Tapi kalau kita berekspektasi sama manusia, kalau kita berharap sama manusia dapetnya kecewa. Iya bener. Ya nanti percuma dong ngaji 5 juz, capek-capek Mm-mm. gak dapat pahala. Ya anggap THR itu bonus. Kamu ngaji karena Allah, dapat THR itu bonus. Itu kan. Nah, bener banget. Nah, terus Allah tuh suka mendengar bacaan Al-Quran hambanya melebihi seorang tuan yang mendengar budaknya bernyanyi dengan suara indah. Jadi kalau zaman dulu budak tuan itu kalau lagi galau gitu loh, itu tuh seneng banget nyuruh budaknya nyanyi dong. Nah kalau suaranya bagus, tuannya tuh seneng banget. Nah senengnya Allah dengar kita ngaji, walaupun ngaji kita nggak bagus, lebih seneng dari tuan itu gitu. Iya, bener. Allah lo seneng, masa kita nggak mau sih disukain sama Iya Allah. bener banget. Terus apa ya, dan rahmatnya Allah buat seorang pembaca Al-Quran itu bakal Allah turun kebahagiaan, Allah turunkan keberkahan, terus Allah malaikat doakan, terus orang-orang solih yang melihat kita mungkin ikut mendoakan, dan hamba-hamba Allah yang mungkin tidak terlihat oleh kita juga mendoakan gitu loh. Jadi ayo baca Al-Quran tuh gak susah. Iya bener. Kalau misalnya capek nih ngaji, ya udah berhenti, dengerin aja. Kita punya Istirahat. playlist nih, kita punya playlist kita kan punya playlist lagu kan pasti. Di Spotify-mu mungkin banyak playlist lagu apa Budi Doremi, Tiara Adini. Kita ubah dong playlist kita, surat Yusuf, surat Mulk, surat Yasin, boleh dong. Aku nanti ngerekam ngajimu deh, Mbak. Apa ya, kita nggak dipaksa kok buat ngaji banyak gitu. Iya bener Kalau banget. kamu capek ya udah berhenti. Kamu bisa dengerin kan, kamu dikasih sarana handphone yang kamu di dalamnya mungkin ada Joox, ada Spotify, yang itu kamu bisa isi dengan playlistmu itu. Bisa Karena, ini ya. Mungkin saat kita hisap nanti Spotify kita yang berisi playlist ayat-ayat Al-Quran akan membantu kita masuk surga. Amin ya Allah, amin. Maaf ya Bang. Iya nggak apa-apa. Masalah. Senengnya aku tuh temenan sama kamu sampai kan sering ya aku nggak cuma manggil kamu temen tapi saudara gitu ya, sedulur gitu. Ya, karena apa? Karena sekalinya kita tuh emang kelihatan selengean di luar, apa emang suka nyelelek gitu ya, tapi nggak tahu kenapa setiap aku cerita sama kamu tuh nanti endingnya juga kita kayak muhasabah gitu loh, Mbak. Beneran, aku sama Ana tuh kadang kalau di kamar kita diem gitu kan, terus akhirnya kayak kita ngomongin mati, ngomongin surga, ngomongin Allah, random ngomongin banget Rasul. ya. Tapi deep sih, enak banget. Deep. Jadi cintai Al-Quran. Al-Quran tuh bakal jadi teman kita. Kita gak bakal nyesel kok. Apapun kebaikan yang kita lakuin, kita tuh gak bakal nyesel sama hasilnya. Iya bener banget. Kan surga tuh terlalu luas kalau kita tempatin sendiri. Dan aku ingat juga kata bapakku, kalau kita ngejar akhirat, kita dapat akhiratnya itu nanti dunia bakal ngikut. Bener banget sih. Bener banget. Jadi jangan samakan pencapaian kita tuh kayak, wah dia punya rumah, dia anak universitas bagus, anak kedokteran, sementara aku cuman stuck di sini. Enggak. Allah tuh udah kasih porsi buat kita tuh yang paling pas. Aku pernah bilang kan, cocok itu belum tentu pas. Aku ulang ya. Iya. Mungkin kita ngerasa itu cocok buat kita, tapi itu belum tentu pas buat kita. Cocok, aku ngerasa itu sepatu cocok buat aku. Aku pakai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, mungkin cocok. Tapi sebenarnya sepatu itu kekecilan nih, jadi nggak pas buat aku. Tapi karena warnanya bagus, aku ngerasa itu cocok buat aku. Padahal nggak cocok, padahal nggak pas. Lama-lama kita akan nggak pakai lagi karena emang itu nggak pas buat kita gitu loh. Jadi teman-teman bisa didengarkan sendiri ya, motivasi semangat dari Mbak Asma yang benar-benar membangkitkan semangat. Yakin Mak, aku termotivasi banget, tertohok beneran Mak, nggak bohong. Terus Jadi kan mungkin ini Ramadan ya, maksimalkan kebaikan kita dilipat gandakan, bacaan Al-Quran kita Allah dengarkan dengan baik, terus malaikat dengarkan juga dengan baik. Terus tiap ayat juga itu juga, tiap ayat bukan satu huruf aja itu satu kebaikan. Jadi maksimalkan. Kita nggak tahu nanti Ramadan selanjutnya kita ketemu atau enggak. Dan buat teman-teman yang di rumah yang punya target hafalan, ayo dikejar. Iya capek, apa sih?
suatu pencapaian yang luar biasa yang nggak capek itu nggak ada. Iya, benar. Kan? Apalagi janji Allah nanti kalau misalnya kita bisa hatam Heeh. mahkota dari berlian yang sinarnya melebihi sinar matahari, Nggak bisa mungkin bayangin, yakin Mak. misalnya nanti Ana makein ke bapaknya dan kita yang belum selesai cuma ngeliatin. Nyesel nggak sih? Nyesel banget, yakin Mak. Aduh. Jadi jangan Sedih cuman banget. ngebanggain orang tua di depan manusia. Iya, Manusia itu pasti mati. mana janji Allah tuh nggak pernah PHP ya sama kita tuh. Allah kan nggak pernah ghosting. Iya. Kayak diamu. diamu ya. Ora yo. Kamu kayak pengalaman gitu Mak, pernah di ghosting? Enggak, Deng, kan kamu yang nge-ghosting. Toh apa ya? Kalau kita udah fokus sama Al-Quran, kita tuh bakal menghilangkan fokus-fokus kita sama yang nggak guna gitu. Iya, bener. Sumpah, beneran. Yakin loh Mak, aku tuh kalau galau gitu ya, aku tuh nyarinya Quran tuh. Nyaman. Allah, ya. Alay banget. Bohong banget. Enggak sih, cuma kadang kepikiran tak ambil Quran cuma tak peluk aja ya tuh. Tenang hati tuh, yakin. Tapi kok ya sampai sekarang aku belum ngelanjutin hafalan ya. Ya Allah. Cuma kamu Aku bantu juga aku lah Mak, bimbing. sama-sama belajar. Iya. Selesai hatam itu bukan segalanya ya. Menurut aku itu masih sangat dasar. Jadi jangan anggap yang udah selesai setoran wow banget, enggak. Masih ada murojaah. Justru banyak yang bilang selesai ngapalin Al-Quran itu baru langkah awal, iya enggak sih itu? Berat gak sih Mak? Berat enggak? Ya berat, tanggung jawabnya sama Allah. Iya sih, bener banget, yakin. Kayak kamu tanggung jawab sama manusia aja, kalau kamu gak tanggung jawab kayak manusianya sebel. Kalau ini kamu Al-Quran kamu gak tanggung jawab gimana? Ya Allah, murka banget ya. Ayo kita hafalan biar kita dapat surga paling tinggi sama Rasulullah. Ya nggak cuma dari hafalan sih, kayak kita mencoba aja, mencoba. Kita juga udah jadi ahlul Quran kok. Gitu. Iya, bener. Semangat. Karena Allah tuh nggak bakal ini ya menilai kita cuma dari hafalan Al-Quran aja, tapi semua usaha kita yang penting menuju lebih baik gitu ya. Iya, jadi buat Ramadan kali ini maksimalkan. Mumpung masih ada beberapa belas hari terakhir yang nggak tahu Ramadan ke depan kita bakal ketemu enggak, ya kan? Jadi maksimalkan sama Al-Quran. Kita maksimalkan kedekatan kita sama Al-Quran. Yang penting kita istiqomah, jangan Ramadan ngejar THR terus 10 juz kejabanin tapi nanti selesai Ramadan nggak pernah hatam. Iya, bener banget. Yang penting continue istiqomah. Allah tuh suka yang istiqomah. Iya. Terus mumpung juga teman-teman juga banyak dikasih fasilitas apa YMQ gitu ya, itu kan. YMQ buku 9 cahaya bisa ya, banget kan digunain buat sarana teman-teman deket sama Al-Quran. Nggak rugi. Capek nggak ada yang capek di dunia itu, nggak ada yang capek. Kan istirahatnya di surga. Iya, benar banget, yakin. Terakhir nih Mak, pertanyaan buat kamu. Apa sih harapan terbesarmu buat pemuda-pemuda sekarang yang ya seumuran kita lah, yang adik-adik kita lah, yang di luaran sana? Harapan aku aku kan juga masih muda. Iya. Siapa yang bilang kamu tua? Teman-teman yang harapan aku buat pemuda dalam konteksnya apa? Bersama Al-Quran lah, buat sama Quran gitu. Kalau kita dulu sering ngomong waktu SMA, pemuda itu adalah pendobrak peradaban. Soekarno juga pernah bilang, berikan aku 10 pemuda maka aku akan goncangkan negeri ini. Jadi kita tuh harapan bagi teman-teman yang masih SMP, yang apa ya, mungkin beban hidupnya belum seberat Mbak Ana. Iya, berat banget, timbangan sampai berapa kilo. apa maksimalkan apa yang kalian cita-citakan, tulis target setinggi mungkin. Harapan aku tuh mereka bisa lebih, intinya kalau harapan mah yang penting mereka bisa lebih baik dari kita kan. Benar. Jangan jadi pemuda yang pasif, yang cuman stuck sama game, yang cuman stuck sama healingnya yang mungkin tidak berfaedah. Karena apa? Emang itu jamin masa depan kita. Teman-teman kita di luar mungkin nih, misalnya nih contohnya Mbak Ama sama Mbak Ana. Mungkin sekarang Mbak Ama asik ngegame, asik ngedrakor, asik ngelakuin sesuatu yang itu tuh
nggak nggak guna berguna. banget. Sedangkan Mbak Ana sibuk belajar. Ya Allah. Mbak Ana sibuk Kayak ngejar kebalikan cita-cita, gitu. Mbak Ana sibuk kuliah. Nanti ke depan yang nyesel siapa? Mbak Ama. Karena kenapa masa mudaku nggak aku gunain buat sebaik mungkin? Iya. Karena aku sekarang juga udah gede ya, udah umur 20 juga banyak kok yang aku sesalin gitu. Kenapa dulu waktu muda aku nggak seperti ini? Udah Iya. umur 17 ya. Mm-mm. Karena semakin kita dewasa semakin banyak yang kita korbankan. Bener banget. Ya kan? Jadi ayo jadi seseorang, jadi pemuda yang bisa mendobrak peradaban negeri ini. Lagian Yang juga. jadi secercah cahaya. Iya. Ya untuk negara kita. Yang sekarang lagi Crowded. yang butuh banget pemuda-pemuda yang berguna gitu ya. Lagian juga orang tua kita di rumah juga ngarepin yang terbaik kan buat kita. Ya Gitu. jangan sampai kita menjatuhkan ekspektasi orang tua kita. Iya. Cari uang itu susah. Buangnya Cari uang gampang. susah, buangnya gampang. Mm-mm. Orang tua sudah berekspektasi, ayo kita berusaha memenuhi ekspektasi mereka. Mm-mm. Oke Nggak lah. ada yang ruginya kan nyenengin orang tua tuh. Iya bener banget. Ya Allah. Yakin mak? Jos Apa? banget. Nye. Jarang loh mak aku ngomong. Jarang loh mak aku muji kamu. Sering. Sering. Jos banget, yakin aku termotivasi sama kamu. Kayak makasih loh mak, makasih banget kamu udah mau. Entar, pokoknya di podcast ini nggak ada aku niat gimana pokoknya Mm-mm. aku belajar. Nggak niat menggurui ya. Enggak, Nggak. aku niat sama-sama. Aduh, maaf ya. Pokoknya maaf. Tuh, Kita sama-sama Make aja belajar. diminta maaf. Aku belajar dari kamu belajar dari aku juga belajar dari teman-teman semua. Gitu. Kita sama-sama saling belajar lah ya. Mm. Di sini juga ada Bu Cici, Pak Andika, kita juga saling belajar sama beliau-beliau ya. Cari motivasi yang emang udah dijamin surga ya. Ya, jos banget ya Allah. Kayak kalau bapakku bilang, "Kenapa sih kamu ngidolain yang gak dijamin surga?" Heeh. Ngidolain tuh ya Fatimah, ya Hadijah. Ya udah. Wes gitu loh janjinya surga. Ngono. Iya. Jadi jangan mengidolakan seseorang yang itu belum tentu dijamin surga, apalagi itu seseorang yang tidak sefikrah dengan kita gitu. Cari yang terbaik lah ya. Cari yang terbaik. Cari seseorang yang itu jadi role model kita gitu. Tapi yang utama ya itu yang dijamin di surga. Udah itu aja. Iya benar. Nah gitu teman-teman, pasti banyak banget motivasi yang bisa kita ambil dari kisah-kisahnya Mbak Asma, dari semangat-semangat Mbak Asma buat kita yang dikasih sama Mbak Asma. Oke ya Mak, makasih banget ya Mak, kamu udah mau aku wawancara, udah mau aku ajak ngobrol. Wawancara iya. Makasih juga ya An. Ya sama-sama. Alay banget sih Mak. Ana tuh deg-degan makanya dia tuh nggak selos itu deng. Apa ngobrolnya tidak selos biasanya. Masa? Enggak ah. Iya. Ya lalu malah debat. Ya intinya makasih lah Pak ya, kamu udah mau aku ajak ngobrol, kita sama-sama ajak ngobrol. Sama-sama lebih baik. Kita sama-sama berproses. Iya, benar banget. Dan satu lagi, dalam sama Al-Quran, menghafal Al-Quran, jangan sampai kita menyangsingkan diri kita sendiri. Benar banget tuh. Mimpi-mimpimu udah putus kalau kamu udah menyangsingkan diri kamu sendiri. Oh aku nggak bisa, ya udah nggak usah bermimpi, udah lebur mimpimu. Jangan sampai ngeremehin diri kita sendiri. Kita bisa. Iya. Karena manusia kan diciptakan sebaik mungkin ciptaan ya. Semangat mengusahakan semuanya. Sih, dapat semangat dari Mbak Ama. Oke teman-teman, makasih yang udah mau nonton podcast bincang spesifik kita pada kali ini. Jangan lupa buat terus semangat, buat like, comment, and share. Makasih ya, Ma. Ya, maaf ya kalau random Iya, sama-sama. random banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.